Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Az-Zahra Alia Hidayah, NPM 1917051017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang NFA atau Non-Deterministic Finite Automata. Non-Deterministic Finite Automata atau biasa disingkat NFA adalah salah satu bagian dari otomata berhingga atau finite state automata. Pada non-deterministic finite automata dimungkinkan satu simbol menimbulkan transisi ke lebih dari satu kondisi dan memberikan beberapa kemungkinan gerakan sehingga keluarannya tidak dapat dipastikan. Selain itu, dimungkinkan juga terjadinya transisi spontan atau transisi epsilon. Non-deterministic finite automata didefinisikan sebagai M, yang merupakan sebuah koleksi dari 5 objek yaitu Q, sigma, S, F, dan delta, di mana Q adalah sebuah himpunan hingga dari kedudukan-kedudukan. Kemudian sigma adalah abjad masukan, S adalah state awal, F adalah state akhir, dan delta adalah relasi pada Q dikali sigma dikali Q, dan dinamakan relasi transisi, menurut Kelly 1995. Selanjutnya ada contoh NFA. Di sini ada 3 state, yaitu S0, S1, dan S2. Di mana S0 state awal dan S2 adalah state akhir. Kemudian fungsi transisinya sebagai berikut. Nah, di sini S0 diberi input A akan menuju ke S1. Maka di sini ada ditulis S1. Kemudian S0 diberi input B menuju ke S1 dan S2. Maka di sini ditulis S1 dan S2. Kemudian untuk S1 dia diberi input A akan menuju ke S1. Maka di sini ditulis S1. Dan S1 diberi input B akan menuju ke S1. Kemudian S2 diberi input A, dia akan menuju ke S2, maka di sini ditulis S2. S2 tidak memiliki input B, maka di sini di strip aja. Selanjutnya ada konversi epsilon NFA ke NFA. Pada NFA dengan epsilon move atau transisi epsilon diperbolehkan merubah state tanpa membaca input. Disebut dengan transisi epsilon karena tidak tergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Epsilon closure adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Di sini ada contoh konversi epsilon NFA ke NFA. Di sini langsung ke pembahasan. Di sini ada 3 state, Q0, Q1, dan Q2. Langkah pertama untuk konversi adalah dengan mencari epsilon closure dari setiap state. Pertama kita akan mencari epsilon closure dari Q0. Kita lihat di sini Q0 memiliki tujuan ke Q1 yang ditandai dengan huruf E di situ. Sehingga epsilon closure-nya adalah Q0 dan Q1. Kita tulis di sini Q0 Q1. Selanjutnya kita lihat transisi inputan. Untuk Q0 diberikan input A, dia akan menuju ke Q0. Maka di sini kita tulis Q0. Kemudian untuk Q1 diberikan input A, dia nggak ada sehingga ditulis aja himpunan kosong. Selanjutnya untuk mencari epsilon yang akhir, kita lihat di sini untuk input A adalah Q0. Nah, kita lihat di gambar Q0 di sini dia memiliki tujuan epsilon ke Q1 yang ditandai huruf E. Maka di sini epsilon akhirnya adalah Q0 dan Q1. Di sini himpunan kosong, maka dia nggak punya epsilon akhir. Selanjutnya untuk input B, kita lihat di sini Q0 diberi input B nggak ada, makanya ditulis himpunan kosong. Q1 diberi input B, dia menuju ke Q2, maka di sini ditulis Q2. Untuk mencari epsilon akhirnya kita lihat di sini untuk himpunan kosong dia nggak punya, maka di sini kosong aja. Kemudian untuk Q2 kita lihat di gambar. Untuk Q2 dia ada
transisi atau ada tujuan ke Q1 epsilonnya. Maka epsilon akhirnya adalah Q1 dan Q2. Selanjutnya untuk Q1 kita lihat untuk epsilon closure-nya, kita lihat di sini di gambar dia nggak ada tujuan epsilon, makanya epsilon closure-nya hanya dia sendiri, yaitu Q1. Maka di sini ditulis Q1. Kemudian untuk input A di sini Q1 diberi input A nggak ada, makanya di sini ditulis himpunan kosong dan epsilonnya juga nggak ada. Selanjutnya untuk Q1 diberi input B, Q1 beri input B menuju ke Q2, sehingga di sini ditulis Q2. Untuk epsilon akhirnya kita lihat di sini di gambar Q2 ada tujuan epsilon ke Q1. Maka epsilon akhirnya adalah Q1 dan Q2. Di situ seharusnya Q2 bukan Q4. Begitupun seterusnya untuk Q2 input A dan B. Selanjutnya di sini kita ada hasil dari konversi. Kita lihat di sini Q0 untuk input A dia adalah Q0 dan Q1 hasilnya. Kita lihat di sini Q0 input A dia akan ke 0 dan Q1. Kemudian untuk yang B dia akan ke Q1 dan Q2. Maka di sini input B-nya ke Q1 dan Q2. Begitupun seterusnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.